Silakan, Kay. No, suara Kira belum masuk. Atala mau Bu, Atala Bu. Oh, boleh. Ayolah. Biar berkah dan memenuhi panggung wisuda seperti tadi Bu Tri sudah sampaikan. Silakan, Atalah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam mulai warahmatullahi podcast wabarakatuh. kali ini, Sabar, marilah kita pelan-pelan. berdoa. Pelan-pelan. Namanya doa cepat-cepat amatan dulu. Dah, mulai. Sebelum kita memulai open class Hmm. kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih pintar. Yuk. Oke, Ibu juga share di sini ya, langsung ke kalian dan kalian langsung silakan isi absensinya dan silakan tulis mata pelajarannya IPA, fisika teman-teman. Jadi setiap nanti ada presensi kamu isi sesuai dengan mata pelajaran yang di open class kan. Oke, silakan langsung diisi teman-teman biar nggak lupa. Nah, Ibu sambil share screen materi yang akan dibahas saat ini. Kisi-kisi udah belajar belum teman-teman? Yang Ibu share 3 minggu lalu? Belum. Aduh, ada yang belum. Wah, oke. Semoga ini nih tinggal final nih, kasih yang terbaik teman-teman. Jadi kita review soalnya seperti yang di kisi-kisi sudah Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan disampaikan kembali ya. Bentar Ibu enable notation biar bisa dicoret-coret. Nah, oke, enable notation. Oke. Dan masih loading. Oke, kita mulai ya. Ini kisi-kisi yang pertama terkait dengan pengukuran materi kelas 7. Jadi seperti yang digambar di slide saat ini. Jadi ada benda diukur dengan penggaris. Silakan teman-teman. Panjang benda A berapa? 7,2. Berapa? 7,2. Betul. Yang B. Langsung disampaikan aja, nggak usah ditulis tadi yang nulis-nulis. 8,7. 8,7 cerdas Azam. Yang C. 6,8. 5,8. 5,8. Oke, perlu dibahas atau lewat ya teman-teman? Lewat. Oke, Lewat aman dulu. ya. Pokoknya kalau ada gambar penggaris kayak gini, lihat ujung depan, ujung belakang. Jadi yang paling belakang diselisihin sama yang di depannya gitu ya. Oke, lanjut. Terkait sifat fisik zat pada cair dan gas, fokusnya di bentuk dan volume. Ini aman? Insya Allah aman, Bu. Yo, iya lewat Faiz. Teman-teman yang lain kalau aman, walaupun nggak aman, bilang langsung ya. Oke, boleh lewat. Nah, yang ini terkait suhu. Jadi, pertama nih kalau ada soal seperti ini, dicek dulu prosesnya maunya apa. Dia maunya dari C sampai D. Berarti hanya di satu tahap ini saja, sisanya yang lain nggak usah dilihat. Dari grafik C ke D itu terjadi perubahan suhu, teman-teman. Awalnya di C itu suhunya ini 0 derajat, maka C-nya awalnya suhunya 0, D suhunya menjadi 100. Ada selisih suhu di situ. Kalau suhu berubah pakai Q macet, M kali C kali delta T. M itu massa, cek satuan. Satuan di sini ada kalor jenis, ada joule per kilogram derajat Celcius, ada kilogramnya. Maka satuan massa ini harus diubah menjadi kilogram juga. Berapa kilogram, teman-teman? 0,3. 0,3 ya? Cerdas, betul. C itu artinya kalor jenis, bahannya es atau air di proses C ke D. Air. Pinter, air berarti 4.200. Nah, di sini ada 2.100 abaikan berarti. Tapi kalau nanti di soal asafnya ada proses A sampai B, berarti proses ini wujudnya apa? S. S. Cerdas. Pokoknya ada minus-minus berarti ini S. Berarti airnya diabaikan gitu ya. Jadi pilih salah satu, C itu bahannya apa. Lalu delta T artinya selisih suhu. Dari 0 ke 100 selisihnya berapa? 100. Bu. Sip, coretin nolnya. Biar komanya hilang. Nah, kali 3 di sini 6. 12 tambah nolnya 1, 2, 3. Dah, ada pertanyaan? Insya Allah aman, Bu. Alhamdulillah. Kalau diminta 2 tahap berarti dijumlahkan ya teman-teman. Misalkan nih, Ibu mintanya dari C sampai E. Berarti C ke D cari dulu, lalu D ke E berikutnya dijumlahkan. Gitu ya. Kalau dia posisi D ke E, suhunya kan 100 derajat tuh.
zatnya berarti sudah proses penguapan, nggak naik suhu lagi. Karena garisnya lurus penguapan, maka Q sama dengan M kali MU biar gampang deh ngingetnya. MU, U-nya itu uap. Tapi kalau dari B ke C ini juga sama, nggak berubah suhunya. B 0 derajat, C 0 derajat. Berarti di sini pakai Q ML, Kemal. Kali itu lebur. Jadi sekali lagi cek proses yang diminta. Ada pertanyaan? Bu, ini recording Zoom-nya bakal dikirim kan? Iya betul, dikirim Zatra di LMS, di course Bokta ya. Oke, Kira nanya, Ibu yang gram diubah ke kilogram nggak? Iya, diubah. Jadi teman-teman, mengubah satuan massa ini tergantung di soalnya kalor jenis satuannya apa. Kalau di sini joule per kilogram, berarti otomatis massanya juga kilo. Tapi kalau nanti di soalnya, oh di sini satuan kalor jenisnya nggak ini, satuannya misalnya kalori per gram, derajat Celcius, berarti massa tetap gram, nggak usah diubah. Jadi sekali lagi teliti ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ternyata untuk yang Kemal sama MU itu Hmm? satuan U sama L-nya apa, Bu? Oke, L itu artinya melebur, meleleh. Nanti dikasih tahu kalor leburnya berapa. Kalor lebur S. Nanti ada nilainya. Tinggal kamu gunakan. Jadi sekali lagi kalor lebur, kalor jenis, kalor uap itu nggak usah dihafal. Nanti keterangannya semua ada di soal. Paham? Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, pintar. Jadi U itu uap ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kalor per gram gitu berarti jadi 300 kali 4.200 ya. Iya, pintar. Iya. Karena satuannya kalor jenisnya sama-sama gram. Jadi nggak perlu diubah lagi, Zatra. Nah, yang nanya berikutnya nih 100 dapat dari mana? 100 tadi delta artinya selisih suhu, teman-teman. Selisih suhu. Jadi yang dimintakan C ke D, kita cek C dulu, suhunya 0 derajat. Kemudian D, suhunya 100 derajat. Itu ada selisihnya kan? Nah, 100 kurangin 0, maka 100 derajat di sini muncul. Misalkan dari C ke D itu suhunya C0, D-nya misalnya 40 derajat, berarti ya udah selisih dari 0 ke 40 selisihnya taruh di bagian sini. Gitu ya. Jadi Bu, kalau yang delta. ditanya B ke C gimana, Bu? Nah, kalau B ke C ya udah masanya berapa nih? Masa tetap nggak berubah di sini. 300 gram berarti ubah cek satuan kalor jenis sekali lagi Rai. Kalau dia joule per kilogram berarti 0,3 dikali kalor lebur S-nya berapa nanti ada di soal. Gitu. Paham? Oh, oke. Oke, alhamdulillah. Kalau Ada lagi? kalau dari A ke B pakai Mm-mm. Q macet ya. Betul, karena suhunya kan berubah dari -10 ke 0. Selisih suhunya berapa Zatra? 10, Bu. Cerdas. Oke, dah itu aja. Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman ya. Ibu clear dulu. Nah, kalau kecepatan bilang teman-teman. Ibu lanjut ke berikutnya. Oke, ini terkait gerak lurus. Jadi dicek ini ada infografis. Di situ diminta tentukan berapa sih kecepatan gerak benda berdasarkan data di infografis tersebut. Kalau ada pertanyaan terkait kecepatan, berarti rumusnya pakai JKW. JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, kecepatan yang ditanyakan berarti kita butuh J sama W-nya. Jarak bagi waktu. Di infografis, periksa lagi. Berapa sih jarak tempuhnya? Coba dilihat teman-teman. Berapa jarak tempuh maksimalnya? 100. Cerdas, 100 di sini tertulis ya. Jadi harus teliti sekali lagi. Infografisnya adanya apa nih? J atau W? Jaraknya 100 kilometer. Terus waktu. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau kilometer pasangan waktunya dalam jam. Sehingga kecepatannya itu kilometer per jam. Tapi cek opsi berikutnya. Kalau di opsinya misalkan mintanya satuannya harusnya meter per second nih. Berarti jaraknya itu meter, lalu waktunya dalam second. Jadi sekali lagi cek opsinya. Maunya kilometer per jam atau meter per second. Ibu misalnya maunya kilometer per jam. Berarti kita cek waktunya. Dari jam 15 ke jam 16.15 selisihnya berapa? 75, Bu. 75 menit ya, atau 1 jam 15 menit. Misal ibu tulis gini aja biar gampang. 1 jam 15 menit. Nah, sekali lagi, kilometer pasalnya sama jam. 1 jam sudah sesuai. 15 menit berapa jam? Perempat. Pintar. Nah, kalau ada yang terkendala seperti ini,
Langsung bikin kayak Zater tadi bilang, 1 jam berarti 60 menit. Maka 60 tambah 15, 75 per 60. Nah, ini nilainya sama dengan 1/4 jam. Ada yang mau ditanyakan? Ibu ambil yang bawah nih ya. Jadi 75 per 60. Kemudian, kalau sudah dapat tuh, tadi Bapak yang bagian bawah biar muat tulisannya. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan deh angkanya tadi. Jadi 100 dikali 60 per 75. Karena dia pecahannya kan beruntun nih. Ada per ketemu per lagi. Maka harus dibalik, tandanya berubah jadi dikali. Sederhanain. Bagi 5 atas bawah nih bisa hasilnya 20. Bagi 5 bisa 15. Terus ada 60 bagi 15, 4. Tinggal 20 kali 4, 80 km per jam. Itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, tadi 75 per 60 dapat dari mana? Oke, Tarisha, Ibu ulang ya. 1 jam kan 60 menit nih, Tarisha. 60 menit. Terus ada 15 menit di sini. Jadi 60 tambah 15 menit itu kan 75 menit. Dan ingat, kalau dia dari menit menuju jam, maka angka di menit itu dibagi 60. Kalau dari jam ke menit dikali, kalau dari menit ke jam dibagi. Paham, Tarisha? Paham, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Langsung aja disampaikan ya, jangan lewat chat. Ibu nggak naik turun nih. Oh, Salwa nanya, nggak dibuat 4/5 Bu atau 1/4? Boleh 1/4 nggak masalah. Nanti hasilnya sama kok, pintar. Coba dicek ya. Pokoknya hasil akhirnya 80 km per jam. Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman ya. Ibu hapus kalau aman. Berikutnya. Nah, terkait tata surya. Di manakah posisi asteroid? Silakan teman-teman. Mars sama Jupiter. Mars sama Jupiter. Kalau dibuat nomor nih, yang nomor 1 ini apa? Merkurius. 2, Venus. 3, Bumi. 4, Mars. 5. Jupiter, Oke, 6, Saturnus. 7, Uranus. Uranus. 8. Neptunus. Siap. Pastikan udah hafal ya teman-teman urutannya ya. Jadi nanti kalau berupa gambar dan hanya berupa nomor, berarti kamu harus bisa di antara mana nih? Gitu. Ada pertanyaan? Paham. Oke, paham ya? Jawabannya apa tadi, Bu? Antara 4 dan 5 berarti kalau diminta nomor atau di antara Mars sama Jupiter. Oke. Oke, aman ya, Rai? Ada lagi sebelum di next ke soal berikutnya? Alhamdulillah aman ya. Ibu lanjut berikutnya. Nah, ini terkait gaya. Ada sekelompok anak nih lagi main tarik tambang, regu A dan regu B masing-masing 2 orang. Regu manakah yang akan menang di lomba tarik tambang ini? Silakan. Regu A. cerdas. Kiri ya? Nah, resultannya berapa? Ke arah mana berarti? 100. Pinter, 100 Newton ke kiri. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada soal seperti ini, cek kalau dia yang searah dijumlahin. Ini kan yang merah sama nih searah semua berdua. Maka digabungin hasilnya 400. Yang ini digabungin karena mereka searah jadi 500. Nah, selisihin besar kurang kecil itu 100 Newton. Arahnya ikutin yang paling besar angkanya. Karena yang paling besar itu ke arah kiri, maka arahnya juga ke kiri. Jadi yang menang tim A atau regu A. Ada pertanyaan? Nah, ini ada yang bilang nih, bukannya 100 Newton ke kanan, Bu. Nah, kanan dan kiri sesuai gambar, pintar. Jadi kalau di angka yang sebelah kiri paling besar, maka arahnya ke sebelah kiri. Kalau angka kanan paling besar, arahnya ke kanan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Oke, selanjutnya. Oh, ada pertanyaannya di chat. Tapi Ibu harus bolak-balik lihat chat dulu. Berarti bukan N yang lebih dikit. Iya, N-nya yang lebih banyak. Karena N yang lebih banyak menentukan arah. Gitu ya. Jadi arah resultan itu arah gerakannya dia. Gitu. Carinya N yang lebih besar.
Oke, berikutnya. Bentar masih proses. Oke, tekanan pada zat cair yang diminta ikan yang mana nih tekanan hidrostatik yang terbesar? Itu B ya, yang Bu. B, Bu, yang B. 60 di Yang B, oke. Itu yang terkecil. A. Iya, pintar. Oke, berarti sekali lagi hanya lihat di kedalaman ya. Paling dalam dari atau paling jauh dari permukaan berarti tekanannya besar. Gitu. Ada menghitung tekanan nggak? Nah, dicek di kisi-kisi. Ada nggak, pintar? Kalau misalkan dia hanya gambar seperti ini, berarti nggak ada. Tapi kalau misalkan nanti di soalnya ada, berarti tekanan hidrostatis itu Rho kali G kali H. Rho itu massa jenis cairan. Nanti akan dikasih tahu di sini. Massa jenisnya air, misalkan 1000 kilogram per meter kubik. Berarti 1000 kali gravitasi, biasanya 10 di bumi, H itu kedalaman. Ibu minta misalnya di ikan B, berarti kedalamannya berapa? 0,2 ya, Bu. Nah, ingat kedalaman diukur dari permukaan, Faiz, bukan dari Oh, iya. bawah, tapi dari atas. Ini Gitu. taunya berapa, Bu? Nah, di sini misalnya nih, Ibu kasih ini misalnya keseluruhan air ya, dari atas misalnya 100 cm misalkan. Berarti kalau 0,8. sampai ke sini 80 berarti kedua. pinter, Tapi kan 80 cm. meter Kenapa? ya diukur. Ibu ulang ya, jadi ingat kedalaman itu diukur dari atas atau dari air paling atas di permukaan sampai ke ikan yang ditanyain. Kalau dimintanya ikan yang paling bawah berarti kedalamannya 100 cm ini dikurangi dengan yang sudah diketahui 20 cm. Jadi kedalamannya di permukaan sampai ikan ini 80 cm. Ubah jadi meter 0,8. Kalau diminta ikannya adalah ikan bagian C. Silakan teman-teman, berapa kedalamannya? 0,4 meter ya, Bu. Pinter. Ikan bagian D. 0,6. Oke, ikan bagian A. 0,3. Nah, gitu. Jadi kedalaman diukur dari permukaan. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau masih bingung ya. Oke, aman. Kemudian selanjutnya. Nah, terkait tuas teman-teman. Kemarin waktu pas di tryout di pembelajaran tambahan masih banyak yang bingung terkait tuas. Jadi tahap 1, cek yang belum ada di gambar. Ada beban, berarti simbolnya W. Udah ada weight-nya. Kuasa, berarti F-nya, force-nya ada. Ini segitiga, ini tumpu. Dari tumpu ke beban namanya lengan beban. Tumpu ke kuasa, lengan kuasa. Ini belum ada. Sampai sini paham? Jadi cari yang gak ada dulu ya. Jadi rumusnya W per F sama dengan LK per LB. Weight-nya 500, F-nya 200, lengan kuasa nggak tahu, lengan bebannya 40 cm. Kali silang teman-teman. Jadi LK sama dengan 500 kali 40 bagi 200. Coretin nolnya. 40 bagi 2, 20. 20 kali 5, maka 100 cm lengan kuasanya. Sampai sini paham? Jadi tahap 1 cari yang nggak ada. Nah, kita masuk ke tahap 2. Kuasa digeser 20 cm mendekati tumpu. Berarti kuasa di sini gesernya mendekat. Sehingga jaraknya berubah lengan kuasanya. Gitu ya. Jadi kalau kuasa digeser, maka lengan kuasa berubah. Kalau beban digeser, lengan beban berubah. Gitu. Karena di sini kuasa, maka lengan kuasa yang baru menjadi berapa? LK baru menjadi 100 dikurangin 20, jadi 80 cm. Mendekat berarti dikurang. Kalau menjauh berarti ditambah. Misal ibu kosongin bagian bebannya dulu deh. Kan dia nanya nih, supaya seimbang beban atau gayanya gimana? Nah, ibu kosongin bebannya. Berarti W per F, F-nya diisi angka 200 seperti gambar. LK yang baru. LB-nya kan nggak berubah karena bebannya nggak geser. Kali silang kayak tadi lagi. W sama dengan 200 kali 80 bagi 40. Coret. Hasilnya 2. 200 kali 2, 400 Newton. Nah, kita bandingin gaya sebelumnya, beban sebelumnya 500. Sekarang 400.
Kalau gitu bebannya ada, diapain biar mencapai seimbang? Dikurangi 100. Cerdas. Jadi kesimpulannya beban dikurangi 100 Newton untuk mencapai target. Jadi yang kita hitung sekarang adalah targetnya. Tadi udah beban nih, sekarang fokus di bagian kuasanya atau gayanya bakal gimana. Nah, kalau gayanya, kasih warna beda deh. Gayanya dikosongin F-nya. Bebannya 500, lengan kuasanya jadi yang baru, lengan bebannya nggak berubah. Kali silang, jadi F sama dengan 500 kali 80 bagi 400. Coret, coret, hasilnya 2. 500 kali 2, berapa teman-teman? 1000. 1000. Kita bandingin. Kamu punya kuasa 200. Untuk mencapai 1000 harus diapain? Tambah Ditambah 800. 800. Pinter. Kuasa ditambah 800 lagi. Itu kesimpulannya. Ada pertanyaan? Berarti tadi yang hijau untuk yang mana, Bu? Yang hijau untuk nyari bebannya, Zatra. Jadi bebannya dikosongin dulu buat kita buktiin bebannya akan bertambah berapa atau akan berkurang berapa. Maaf. Nah ini. Bebannya akan Kalau merahnya bertambah baru berapa. kuasa ya? Iya, baru kuasa. Jadi nanti teman-teman pas di asaf, kamu kosongkan dulu nih salah satu seperti Ibu coba tadi. Kosongin bebannya, nanti dapat beban berapa. Kalau misalnya di opsinya ada, berarti udah dapat langsung jawabannya. Tapi kok di opsinya nggak ada nih, berarti Ibu minta kosongin F-nya. Jadi Ibu hanya mempersempit ruang kalian, fokusnya di beban sama si kuasanya aja. Jadi kamu nggak usah ngelihat lengan beban jadi bertambah berapa, lengan kuasa jadi bertambah berapa, nggak usah. Jadi fokus kamu hanya di beban dan kuasa. Zatra paham? Paham, Bu? Oke, ada pertanyaan berikutnya di chat. Berarti kalau kuasanya digeser, LK berubah betul. Bu, kalau LK digeser yang berubah apa? Kalau LK-nya yang digeser, nggak ada LK yang digeser. Ada beban ataupun kuasa yang digeser, pintar. Kalau beban geser, berarti lengan beban berubah. Kuasa geser, Tumpuan lengan. bisa digeser. Nah, tumpu bisa digeser, cerdas Azam. Tapi untuk nanti di asaf Ibu nggak geser tumpu. Karena kalau geser tumpu, lengan beban, lengan kuasa, dua-duanya akan berubah. Gitu, Azam paham? Oh iya, iya. Oke, Ibu hanya salah satu aja ya. Nah, pertanyaannya Ibu ini bukan soal esai kan ya? Oh, kita lihat besok ya. Apakah esai atau bukan? Ibu masih rahasiakan dulu itu esai atau bukan. Revan nanya kenapa F-nya di atas. Oh, oke. Oh iya, Revan teliti. Terima kasih, Revan. Bentar ya, Ibu cek di sini dulu. Iya, Revan teliti. W per F dulu harusnya. Revan, terima kasih koreksinya pintar. Ibu hapus dulu di bagian sini. Revan teliti loh, bagus. Sebentar. Ibu tandain warna merah lagi biar lebih jelas ya. Tadi W per F ya, berarti W-nya nggak diubah nih. W-nya 500, punten. F-nya dikosongin, Ibu lingkarin di sini biar jelas. W per F, LK, baru LB-nya nggak berubah. Kali silang jadi F sama dengan 500 kali 40 bagi 80. Coretin 2. Oh iya, jadi 2,5. Revan, makasih banyak. 250 Newton. 250 Newton target kita. Kamu punya modal 200, maka F-nya harus diapain? Tambah 50. F tambah 50. Teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kebalik ya. Tadi jawabannya fatal tuh. Makasih Revan sudah dikoreksi. Untuk Ada mencari lagi? kuasa harus cari bebannya dulu nggak, Bu? Enggak ya? Enggak usah. Gitu. Sama seperti ini aja dikosongin salah satu bagiannya aja, Zatra. Gitu ya. Azra, Ibu selalu dikurang. Tergantung pertanyaan. Di sini ada kata mendekat. Mendekat berarti dikurang, kalau menjauh berarti ditambah. Oke, teman-teman lagi azan di sini. Kita break sebentar ya, kita tunggu azannya selesai ya. Nanti Ibu sambung kembali setelah azan. Kalau ada pertanyaan boleh lewat chat ya, nanti akan Ibu balas via chat juga sambil nunggu azannya selesai.
Alhamdulillah. Oke, kita mulai lagi teman-teman. Di chat pertanyaannya bagus-bagus, Ibu langsung infokan di sini aja biar nanti penjelasannya sama ya. Jadi teman-teman ada yang menanyakan nih, Ibu kenapa kuasanya ditambah ataupun dikurang ya? Jadi pertama kita lihat hasil akhir. Setelah dia digeser, seperti tadi nih Ibu contohin di awal yang warna hijau ya. Bebannya yang dikosongkan, berarti bebannya akan berubah berapa sih setelah digeser tadi kuasanya? Ternyata bebannya berubah menjadi 400 Newton. Sebelumnya di gambar itu bebannya 500 Newton. Dari 500 ke 400 maka akan berkurang tuh. Jadi bebannya harus dikurangi 100. Beda dengan yang dikuasa. Kalau kuasa dikosongkan ternyata nilai hasil akhirnya yang warna merah tadi di bagian bawah. 250 Newton nih hasil akhirnya. Sementara di gambar 200 Newton sebelumnya. Maka kuasa yang ada tuh ditambah 50 untuk mencapai target. Paham di sini teman-teman? Aman ya? Kalau bingung langsung tanya pintar. Jadi ditambah dikurang tergantung hasil akhir kalian masing-masing setelah dihitung. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi dari Aruni. Ibu kalau kuasa sama bebannya di sisi yang sama tetap sama nggak sih caranya? Kalau kuasa sama beban di sisi yang sama nggak mungkin dong. Berarti pakai apa untuk dia mindahin bebannya? Karena posisinya sama-sama di kiri, beban di kiri. Kamu kasih gaya di sebelah kiri, pindah bendanya. Gitu. Sama seperti yang di kanan-kanan semua nggak pindah bendanya. Naura info nih boleh spill nggak esainya? Yang jelas esainya itu ada di 2 nomor dari kisi-kisi yang sudah Ibu share di LMS. Jadi kan totalnya nanti ada esai 5 nomor tuh. Biologinya 3, fisikanya 2 nomor aja. Nggak banyak-banyak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Ibu langsung hapus kembali. Oh, ada chat masuk. Apa itu? Ibu esainya ngitung nggak? Oke.
esainya ada menghitung, ada juga yang enggak. Itu ya, itu baru bisa Ibu bisa jawab. Oke, untuk recordnya di-share di mana? Ada di LMS di course box, tapi pintar. Jadi kan course box tuh udah di-highlight tuh tulisannya yang Asaf. Nah, kamu tinggal cek di situ ada linknya recording open class. Nah, kamu tinggal klik aja nanti kamu bisa ulang kembali pembahasan saat ini. Oke, ada yang bertanyakan? Motor nanti. Oke, aman ya? Ibu lanjut. Optik. Oh, bentar. Rifan belum di-mute sayang. Jadi suara kamu masuk ke dalam. Oke, terima kasih. Nah, terkait alat optik di sini fokusnya ke cacat mata. Penderitanya pakai kacamata apa nih biar melihat dengan lebih jelas? Coba lihat teman-teman. Jalannya sinar pada cacat mata miopi ditujukan oleh gambar yang mana? Nah, D. ini bukan Bu. Yang Delta. Yang D. delta, betul. Kalau Bravo apa? Hipermetropi Bu. Hiper. Hipermetropi. Kalau Alpha dan Charlie? Alpha normal, Charlie itu yang untuk orang tua itu ya apa? Saya nggak tahu lah itu. Sama normal juga itu, Gak? Jadi alfa Charlie posisinya normal karena bayangannya tepat jatuh di retina. Jadi pas di lingkaran ini nih retina. Ini juga sama. Tapi kalau dia melebihi, ingat aja hiper itu berlebihan. Jadi bayangannya jatuh melebihi retina, ini hipermetropi. Atau rabun dekat. Ini nggak sampai, berarti ini miopi. Rabun jauh. Nah, teman-teman yang rabun jauh biasanya pelajar nih, kayak teman-teman kalian pakai kacamata lensanya min berapa. Nah, itu nggak bisa lihat jarak jauh. Maka ditolong sama lensa negatif atau lensa cekung. Kalau hipermetropi lensanya positif, biasanya oleh orang tua nih. Kalau ngeliat dekat nggak bisa, bukunya dijauhin baru kebaca tulisannya gitu. Ini lensanya cembung. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Clarissa terkait ya asteroid ya. Iya di antara Mars sama Jupiter atau planet 4 dan 5. Oke, Bu, nanti PPT-nya di-share nggak? Iya, di-share. Kan kita sekaligus sama videonya aja ya. Jadi bukan nge-share PPT sendiri, video sendiri enggak, Mia. Jadi langsung sekaligus ya. Jadi videonya sekaligus ada PPT di dalamnya. Nah, Ibrahim Azhar, konvergen divergen masuk nggak? Enggak, fokus kita ini aja. Gitu, lensa konvergen berarti lensa yang mengumpulkan sinar, divergen menyebarkan sinar. Nanti teman-teman bingung nih kata-kata baru tuh. Ya udah pakai bahasa cekung cembung aja ya biar gampang. Gitu Bu, Azhar. itu yang A apa Bu tadi? Kalau Tulisan. A berarti matanya normal, jatuhnya di retina. Itu retina tulisannya. Oh, iya. Tuh, maaf ya terlalu indah ya Farel. Nggak usah, saya baru balik dari Thailand. Oh siap, oke. Ada lagi yang bertanyakan? Kalau yang C apa Bu tadi Bu? Kalau yang C itu tadi retina juga sama. Wah, bayangannya sampai di pas lingkaran ini berarti pas di retina, maka matanya normal. Ada lagi? Rumus cermin masuk gak? Satya menanyakan itu. Enggak masuk Satya. Seperti yang di kisi-kisi aja ya. Jadi nggak ada rumus cermin yang per F itu enggak. Ada lagi? Oke, aman ya. Wah, ada yang bersenandung. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini. Listrik statis. Nah, kalau ada soal seperti ini, tandain dulu yang sudah diketahui, teman-teman. Jadi ada tulisan C-nya negatif, tandain C-nya. Berarti kalau gitu A-nya apa? Silakan open mic, pintar. Negatif. A-nya negatif, artinya Cerdas. B-nya B-nya positif. negatif. B-nya? Positif. Iya. Kalau dia bisa mendekat, berarti harusnya berlawanan ya. Menjauh kalau dia sejenis. Oke, aman? Jadi hati-hati di soal gambar. Kemudian soal berikutnya, ini gaya kolom. Kalau ada tanya gaya kolom, gaya tarik menarik, gaya tolak menolak, rumusnya sama. F itu kakiku retak-retak. Karena retak-retak jadi jaraknya dikuadratin ya. Q itu simbol dari muatan listrik. Ada R itu jarak. Jadi jangan sampai tertukar teman-teman. Jadi muatan di atas, jarak di bawah. Nah, jarak antar muatannya diubah 4 kali semula. Maka posisi bawah yang diganti. 4 kali semula dikuadratin. Dan muatan benda pertama diubah 3 kali semula. Benda pertama aja loh yang diubah. Jadi 3. Yang nggak diubah berarti dianggapnya sama. Konstanta sama. Muatan kedua sama. Karena nggak ada di pernyataan ini.
Jadi nilainya 3/16 F untuk F yang kedua atau F yang setelah jarak dan muatannya diubah. Ada pertanyaan? Masih aman? Bu, kalau Ya, kata-katanya dua muatan benda berarti dua-duanya, Bu. betul, iya. Jadi Oke, Bu. hati-hati ya, kedua muatan berarti dua-duanya. Kalau muatan benda kedua, nah beda ya. Muatan benda kedua berarti hanya Q2 yang diganti. Oke, ada lagi? Bu Okta, Yap, berarti kalau misalkan muatan kedua benda diubah jadi 3 kali, berarti 3 kali 3 gitu. iya 3x3. Karena kan muatan satu, muatan dua posisinya di atas semua tuh. Karena kedua muatan, maka dua-duanya punya angka yang sama. Diubah menjadi 3 kali. Kalau ibu bilangnya muatan benda kedua, berarti hanya Q2 yang diubah. Muatan Q1 nggak diubah, bisa dicoret. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan pernyataannya, pintar. Ingat, nggak usah buru-buru. Tuh, Ada lagi? Ibu, ini Ya, soalnya cuma yang satu tahap aja kan ya? Bukannya? insya Allah iya. Iya, satu tahap aja Salwa. Oke. Mm-mm. Soalnya ada yang menanya juga, oh soal ini aja yang perbandingan F1 F2. Oke, kalau pakai perbandingan F1 sama F2, contohnya F1 udah ada nilainya. Ini baru dibandingin. Sementara F1 tadi di soal adalah F. Jadi kamu masukin angka yang diubah aja. Tapi kalau F1 ada angkanya misalnya 10 Newton, ganti ini dengan 10. F2-nya bakal berapa? Jadi diubahnya panjang. Tapi nanti di asaf ibu hanya fokus ini aja kok. Nggak ada F1 yang berangka. Ada pertanyaan? Oke, aman ya. Berikutnya. Oh, ada chat masuk lagi. Jangan sedih-sedih ya mukanya. Kenapa emotikonnya sedih begitu? Bisa. Kayak jangan panik, jangan stres, nanti gampang lupa. Kelewat. Nah ini. Rangkaian listrik silakan dicek teman-teman. Saklar 1 off, saklar 2 on. Oh, bentar-bentar sebelum ke sini. Pertanyaannya panjang nih, langsung open mic harusnya. Di chat itu kenapa jawabannya 3/16? Oke, Bu back dulu kalau gitu. Terus sama yang bagian esainya hitungan materi yang mana ya? Nah, lihat besok ya. Esainya yang bagian mana? Yang jelas ada di kisi-kisi dari yang Ibu berikan tentunya ya. Ada 2 soal, satu menghitung, satunya enggak. Dah itu aja. Nah, gaya kolomnya dapat berapa tadi? 3/16 dapat dari tadi kan konstanta kali muatan 1, muatan 2 per jarak dikuadratin. Jarak posisinya di bawah karena dia R. Jaraknya ganti 4 kuadrat. Terus muatan benda pertama diubah 3 kali dari semula. Benda pertamanya aja. Benda keduanya nggak diubah, nggak disinggung di pernyataan. Berarti sama, nggak diubah. Jadi yang dilihat hanya yang berubah aja ada angka 3, di bawah ada angka 4 kuadrat, berarti 16. Maka F2-nya 3/16 dari F sebelumnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum next ke soal yang tadi? Oke, aman ya. Berikutnya. Bukan chat masuk. Oh, oke, makasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya. Mana sih? Oh, keterusan. Wait. Nah, ini. Saklar satunya off, saklar duanya on. Kalau ada kata tulisan off, berarti sambungannya terputus, teman-teman. Jadi nggak terhubung di sini. Saklar 1 off. Kalau saklar 2 on, berarti terhubung, kesambung listriknya. Ingat, baterai itu aliran listriknya mulai dari kutub positif ke kutub negatif. Dia harus balik lagi. Dia mengalir terus ke sebelah sini nih. Karena satunya off, maka nggak masuk ke lampu 1, nggak masuk ke lampu 2, ke lampu 3. Jadi lampu 1, 2, 3 mati semua. Nah, kemudian tadi alirannya tercabang, masuk ke cabang lampu 4, 5, masuk ke cabang lampu 6. Karena ini terhubung, maka 4, 5, 6 nyala. Karena dia arusnya balik lagi ke kutub negatif. Jadi plus yang ada menonjolnya, minus yang bagian rata. Jadi lampu nyala 4, 5, 6. Ada pertanyaan? Oh, kalau misalnya tulisan di off kan bukan berarti di on kan ya? Iya, di off kan berarti terputus ya sekali lagi ya.
Faiza Aiska, kamera tabnya memang sengaja nyala kah? Takutnya ibu salah pencet terus jadi nyala. Emang ada kamera tab ya? Ibu nggak tadi. Bentar ya. Nggak masalah lah itu. Ya nggak Faiza Bu, Aiska. Yuk. kalau saklarnya kebuka itu off kan ya? Iya betul. Ibu tulis di sini deh biar nanti nggak salah konsep ya. Jadi kalau saklar satu off itu artinya saklarnya terbuka. Sambungannya terputus. Jadi listriknya nggak ngalir. Kalau tulisannya dia on, berarti kondisinya tertutup saklarnya. Sambungannya terhubung. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Oke, aman ya. Ibu lanjut kalau gitu. Berikutnya di nomor 2. Nah, ini masuk gaya yang berikutnya, hukum Ohm. Hukum Ohm di sini rangkaian listrik kerjain dulu nih. Kalau di posisi bertingkat berarti di paralel dulu. Maka 1/6 tambah 1/12. KPK-nya atau angkanya berapa yang bisa dibagi 6 dan 12? 12. 12. Jadi hasilnya 2 tambah 3/12. betul 3/12. Dibalik jangan lupa. 4. Iya. Jadi kalau ada paralel jawabannya dibalik. 4 ini paralel ketemu sama 4 di sini sebelahnya. Berarti diapain? Ditambah Ditambah 4 lagi hasil 8. 8 ohm. Udah yang atas nih 8. Terus yang bawah sebelahan. Berarti diapain? Ditambah. Tambah 8. 8 juga. Karena dia di atas 8, bawah 8, maka jawaban akhirnya R totalnya pakai 1/. Bentuknya kan paralel tuh. 1/R 4 ya. total. Jadi 1/8 tambah 1/8, 2/8, betul dibalik 4 ohm. Nah, yang ditanya berapa sih beda potensial? Teman-teman, kalau ada kata beda potensial itu artinya Volt. tegangan ya, voltnya betul. V sama dengan I kali R. Vir, arus 2 kali 4. 8 volt. Ada pertanyaan? Oke, aman. Kemudian, Ibu next langsung ya, karena durasi waktunya nih. Kita tinggal diulang lagi ya, teman-teman ya videonya. Nah, terkait ampere meter. Gimana cara bacanya? Silakan open mic. Yang Dua- kecolok kabel, Bu. Hasil yang Colok kabel, ditunjukkan, yang ditunjuk dulu teman-teman benar. Yang hasil yang ditunjuk dulu. ditunjukkan dibagi hasil Yang maksimal 50. dikali hasil yang dicolok kabel. Benar. Yang ditunjuk 20, maksimalnya 50 taruh di bawah. Yang dicolok kabel angka 25 kali 25. Coret nolnya 25 bagi 5. 5 kali 2, 10. Satuannya dicek di sini. Maunya miliampere, maka ini miliampere juga. Aman? Bu, kalau Bisa misalnya ya? ada hambatan gitu gimana, Bu? Kalau ada hambatan, hambatannya nggak usah diambil. Zatra, karena dia fokusnya di kuat arus. Kalau dia nanyain berapa sih tegangannya, beda potensialnya berapa sih, baru kepake kan V sama dengan I kali R. I-nya lihat dari ampere meter, ini I. R-nya itu hambatan. Yang tadi resistor yang Zatra tanyain. Tapi kalau VIR dia mintanya bisa kuat doang baru. Apa? Azam. VIR bisa dipakai juga di sini. Nah, VIR R-nya nggak bisa karena kan di gambar ini nggak ada hambatan, Azam. Jadi sekali lagi kalau hambatannya nggak ada ataupun ada, cek soalnya maunya apa. Kalau soalnya maunya kuat arus listrik adalah I-nya doang. Gitu ya. Kalau soalnya Oh, ditanya berapa sih tegangannya, beda potensialnya berapa, baru VIR masuk. R-nya masuk perhitungan. oh oke Bu. Nah, Tapi oke, nggak keren. nanya yang hambatan gitu, Bu. Iya, hambatannya ada di soalnya. Gitu. Kalau misalkan dia kan ditanya hambatannya berapa, nggak ada. Oke, ada lagi? Oke, Ibu hapus ya. Berikutnya. Nah ini, silakan. Apa jawabannya? Air limbah tercemar oleh asam. Yang Q dan T. Kita I dan T. Oke, sepakat nih. Berikutnya, kutub magnet. Dia bahannya baja, sifatnya apa? permanen. Permanen. Kutub A itu apa? Utara. Nah, oke, hati-hati loh. Dia lihat tanda panah nih, gosoknya dari mana? Oh iya. Selatan. Selatan. Nah, hati-hati, A-nya selatan. Dia kutub utaranya pertama kali menyentuh B.
maka B-nya yang jadi utara, A-nya yang jadi selatan. Hati-hati kebalik ya. Gitu. Jadi lihat pertama tanda panah dulu. Ada yang mau tanyain? Oke, bisa. Lanjut. Ibu nggak ngeliat chat lagi ya, langsung aja sampaikan ya. Terkait gaya Lorentz, mana sih arah gaya Lorentz yang benar? Silakan teman-teman. Gaya Lorentz berapa yang benar? Satu benar atau salah? Salah ya? Satu salah. Oke, dua. Dua benar. Dua benar. Tiga. Tiga. Salah, Bu. Tiga salah. Salah. Oke, empat. Salah, Bu. Lima. Salah. Salah. Gitu. Salah, salah. Jadi nanti kalau misalkan di soal esainya bentuknya gaya Lorentz misalkan. Nah, kamu gambar semuanya teman-teman. Jadi misalnya soalnya ada 4 nih gaya Lorentz semua di esai misalkan. Kamu gambarin semua. F-nya arahnya kemana. Kayak kita waktu latihan juga. Gitu ya. Oh, jadi nanti nggak ada kayak itunya arahnya kemana kita yang tentuin itu. Iya, arah F-nya kamu yang tentuin sendiri. Arah gaya Lorentz-nya kemana. Soal akan memberikan info tentang kawat, dikasih arus, kemudian tandanya silang ataukah tandanya titik. Silang artinya apa kemarin? Masuk. 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 aja. Pokoknya ingat aja silahkan. Berarti masuk. Silahkan masuk. Ibu fokus ke warna hijau dulu ya. Silahkan masuk. Ibu jari kamu arahnya sesuai sama I-nya. Maka F-nya ke arah atas atau bawah? Atas. Cerdas. Betul. Ini dia baru jawabannya benar. Jadi tanda panah kasih tahu F-nya kemana. Lalu yang warnanya ungu yang di bawah arahnya kemana? Bawah. Iya, ini arahnya ke bawah. Jadi kalau, tapi nanti ibu hanya gambarin satu doang. Kalau nggak silang titik itu aja kayak kita waktu UH. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita cek. Kalau nggak ada, berarti ibu hapus dulu. Dan ini soal terakhir. Alhamdulillah selesai. Ibu stop share nih. Oh, Bu kelebihan waktu 4 menit ya. Maafkan Bu, Pak. Berikutnya siapa nih? Bu Biasa atau Pak Roni nih? Gak apa-apa, Bu Okta. Mohon maaf Bu Yasa. Teman-teman jangan lupa isi presensi ya. Oke, Bu Yasa terima kasih banyak. Sukses teman-teman. Semoga memenuhi panggung wisuda. Sukses buat kalian semua. Terima kasih banyak Bu Yasa. Saya stop recordingnya. Sama-sama, Bu Okta.